Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرة yang Allah muliakan wabil khusus yang kita muliakan para alim, muallim, para ulama, para kiai, para ustaz, para guru, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad, ketua masjid, ta'mir masjid, dan semua para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi menjelang siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk di hari yang paling mulia, di hari yang paling. Kalau ada yang bertanya kapan hari yang paling mulia, ya hari ini. Hari ini hari yang paling mulia. Kalah Ramadan, kalah Idul Fitri, kalah Idul Adha, tidak ada apa-apanya. Kalah Isra Mi'raj, kalah semuanya. Semua hari dalam satu tahun 360 hari yang paling afdal ya hari ini. Makanya beruntung orang-orang yang Allah takdirkan hidup hari ini memperbanyak ibadah. Dan orang yang paling rugi hari ini mereka bermaksiat kepada Allah. Dinyatakan di dalam kitab bahwasannya tidak ada lebaran Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada Ramadan, tidak ada nuzulul Quran, bahkan tidak ada alam semesta ini kalau hari ini tidak dilahirkan Nabi Muhammad. Karena yang membawa segala yang ada di alam semesta ini adalah Rasulullah. Makanya menangis kita beruntung, ya Allah, alhamdulillah masih panjang umur, sehat walafiat. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang semangat, sudah dapat nasi kotak? Bu, angkat tangan yang belum dapat nasi kotak. Saya angkat tangan yang belum dapat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, beruntung, sujud syukur kita ini. Allah takdirkan kita duduk di masjid, i'tikaf, sudah niat i'tikaf semua. Baca maulid, baca sholawat, baca pujian, baca sejarah, baca manaqib. Yang dikatakan perayaan seperti ini, apa hukumnya? Kita tak bicara hukum. Kalau sudah berbicara maulid, jangan berbicara hukum, tapi bicara hati. Tidak ada maulid dalam Al-Quran, betul. Tetapi ada di dalam hadis. Tidak ada maulid di dalam Al-Quran, betul. Tapi ada ayat-ayat yang berkaitan dengan maulid secara global umum. Kita diperintahkan untuk memuliakan Rasulullah.
Karena yang pertama kali memuliakan Nabi siapa? Allah. Yang menciptakannya, yang memuliakannya. Yang pertama kali memuliakan Rasulullah Allah, para sahabat, bahkan Nabi itu sendiri, beliau memuji, memuliakan dirinya sendiri. Lantas bagaimana dengan kita? Sebagai umat, sebagai hamba Allah yang mengaku kita pagi hari ini, ya Allah kami ini banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, belum tentu matinya baik, husnul khatimah atau su'ul khatimah, belum tentu selamat di adab kubur, belum tentu selamat indal mahsyar, indal mizan, indal sirat, belum tentu surga atau neraka. Yang mana kita semua mengharapkan syafaat pertolongan Rasulullah, maka hukumnya wajib kita menceritakan, bergembira atas kelahiran Rasulullah. Mulai tadi malam dibacakan maulid di mana-mana, di seluruh dunia. Ahlus sunnah wal jamaah seluruh dunia merayakan daripada perayaan hari yang mulia, hari yang agung. Sangat rugi orang yang tidak tahu, tidak sadar. Terkadang ada di antara mereka yang di luar sana, ketika suara sholat masjid, as-salatu tarawih jami'atan rahimahumullah, Ramadan sudah sadar dia. Kalau tarawih tidak sadar. Isra Mi'raj tidak sadar. Maulid tambah lagi. Ada acara sepanduk di pinggir jalan, bulan Maulid sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang cinta kepada Rasulullah, dia punya catatan di dalam hidupnya, hari apa perayaan Maulid, kapan masuk bulan Maulid. Mereka punya catatan tersendiri, baik catatan zahir atau catatan batin di dalam hati. Itu orang cinta sama Rasulullah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, buka kitab Sahih Muslim. Ketika seorang badui bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa hari Senin? Dzalikal yaum wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Hadisnya sahih di kitab Sahih Muslim. Nabi merayakan ulang tahunnya, tetapi kita masih kalah sama Rasulullah. Kita mengadakan setiap tahun, tapi kalau Nabi setiap minggu. Betul. Setiap minggu Nabi ulang tahun, merayakan hari kelahirannya. Kita setiap tahun, itu pun ada yang senang, ada yang tak senang. Ini normal kan? Jadi lucu kalau ada orang mengatakan, kenapa kalian mengadakan maulid? Seakan-akan dia bertanya, kenapa kalian bergembira dengan kelahiran Rasulullah? Aneh, pertanyaan yang aneh, pertanyaan yang lucu. Kok ngadakan maulid sih? Seakan-akan dia itu bertanya, kenapa gembira, kenapa senang dengan kelahiran Nabi? Habisnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap minggu dan merayakan kelahiran Nabi, kaifiyat banyak caranya. Yang penting masuk dalam koridor ibadah. Puasa ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Yang tak mampu puasa hari ini, ada yang puasa hari ini? Ada? Yang puasa hari ini jangan keluar nasi kotak, nanti batal di rumah. Dapat nasi kotak ke pasar ini. Puasa ibadah. Gak bisa puasa baca Quran. Pulang dari sini, ya Allah, saya baca Quran 3 juz, saya hadiahkan menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Gak bisa sedekah. Ya Allah, saya sedekah
Saya niatkan berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Makanya kalau panitia maulid minta sumbangan, jangan lari, jangan pelit. Keliling panitia minta sumbangan. Kalau panitia minta sumbangan, berarti panitia itu ingin memberikan kita berkah, bukan minta duit. Justru mereka dengan cara itu memberikan kita berkah. Ini kalau sudah ada sumbangan maulid, tercampur yang 100, dari yang kabur, yang 0-4, 10.000. 10.000 nyumbang maulid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aku gak kelihatan di kepala. Bukan takut riak, malu 10.000. Nyumbang maulid 10.000, hadir satu keluarga. Dia hadir, istrinya hadir, anaknya 3, kainnya, neneknya. Dapat nasi kotak semua, 7 orang. Nasi kotaknya 20.000. Kali 7, 140. Nyumbang 10.000, untung 130. Betul. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung. Nyumbang 10 dapat 7 nasi kotak. Berarti 20 kali 7, 140. Untung. Ini berkah Rasulullah. Nabi sudah berikan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya. Setiap hari ummati menangis ketika tahajud, ya Allah, umatku bagaimana ya Allah. Ketika Nabi ingin dicabut nyawanya, malaikat Israil, malaikat Jibril meminta izin. Sebelum aku dicabut nyawanya, aku ingin bertanya, ya Allah, siapa yang akan mengurus umatku kalau aku meninggal dunia? Katakan kepada kekasihku Muhammad, kata Allah, aku yang urus. Saking perhatian Nabi Muhammad kepada kita semua. Ya Allah, menangis kita ini, berkaca, ajak ngomong diri kita. Berapa tahun kau punya umur? 20, 30, 40, 50, 60, ada yang 200 tahun di sini. Ajak ngomong diri kita, ya Allah, apa yang telah kau berikan selama kau hidup dengan Nabi Muhammad. Sesekali penting kita tafakkur hadirin, karena mohon maaf, jarak kita dengan Nabi sudah ribuan kilometer jauh. Kita ini jauh dengan masjid berarti jauh dengan Nabi. Kita ini jauh dengan Al-Quran berarti jauh dengan Nabi. Serba jauh kita dengan Rasulullah. Tapi kalau ditanya mau mati husnul khatimah, tapi kalau ditanya mau masuk surga Firdaus, tapi amalnya, kelakuannya jauh hidupnya dengan Nabi. Udah masuk lah. Kira-kira ada karyawan 1 bulan gak bekerja, awal bulan minta gaji. Ini bukan dapat gaji SP3. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa sudah terlalu jauh dengan Nabi di usia kita dan bahkan di sisa umur kita, balik kanan, mundur. Jangan jauh-jauh dari kita. Takutnya kita dicabut nyawa dalam keadaan jauh dengan Rasulullah. Tidak ada orang sampai kepada Allah tanpa lewat pintu Nabi Muhammad. Tidak ada orang sampai kepada Allah tanpa lewat jalan Nabi Muhammad. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan agungkan Allah, kalau ada yang mengatakan muliakan Allah, minta sama Allah, tidak perlu lewat Nabi. Ini pendusta, pembohong keras kakak. Gak ngerti beragama, gak ngerti syariat Islam. Karena semua butuh wasilah, semua butuh mediator.
yang menyampaikan hidupnya, kebahagiaannya, yang menentukan di akhirat diridhoi oleh Allah atau tidak, kuncinya satu nama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kenal maka gak sayang, betul. Tapi kalimat ini untuk siapa dulu? Gak kenal maka gak sayang ini untuk siapa dulu? Kalau tidak kita kaitkan dengan Nabi, mohon maaf, ya hidup kita gini-gini aja. Kalau ditanya kenapa kamu gak sayang sama Rasulullah, atau belum sayang, atau kurang sayang, jawabannya singkat padat, kamu belum kenal atau kurang kenal, selesai. Bagaimana kepribadian Nabi, akhlak Nabi, keluarga Nabi, muamalah Nabi, sholat Nabi, banyak Nabi. Man ahabba syai'an akthara min dzikrih. Kalau kita cinta dengan sesuatu yang kita cintai itu paling banyak kita sebut. Kalau cinta nggak pernah disebut, kalau cinta nggak pernah diingat, ya cinta palsu. Bagaimana ketika hati kita tadi dibacakan maulid? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ada getaran? Kalau tidak ada getaran, masih kurang kita itu. Getaran hati kita tuh bergetar enggak? Nah kalau di sini nggak bergetar, bagaimana mau meneteskan kedua air mata kita? Cukup sudah kita ini nangisnya sakit gigi, nangisnya sakit lambung, nangisnya demam, nangisnya pusing, nangisnya hilang duit, hilang harta, hilang orang yang dicintai, bahkan ada yang nangis cuma hilang sendal. Ada yang nangis karena itu kepada Rasulullah, bangun malam tahajud dia baca salawat 1000 sambil dia menghayalkan keindahan wajah Nabi, dia rindu, dia kangen, dia sayang. Satu tetes yang menetes karena rindu kepada Rasulullah, haram jasad kita masuk neraka. Allah tidak akan mungkin menjebloskan, memasukkan hambanya ke dalam neraka kalau di dalam hatinya ada mahabbah, ada cinta kepada Rasulullah. Anas bin Malik membantu Rasulullah. Anas bin Malik hidup 120 tahun, berkah panjang umur, dulu menjadi pembantu Nabi. Banyak tamu setiap hari ke rumahnya, yang cium tangannya, yang cium matanya, karena tangan dan mata Anas selalu memegang dan melihat Rasulullah. Suatu hari tamu berkumpul, Anas panggil anak buahnya, Anas panggil pembantunya, cuci ini satu tangan, cuci, dicuci tapi bukan pakai air, tapi pakai api, dimasukkan di kobaran api, karena rumah orang Arab itu ada bokong apinya, dimasukkan satu tangan. Kalau dimatangkan ini, kalau ada dokter pakai api, ada payung jalan orang Banjar. Udahlah, terbakar baju hadirin. 5 menit diambil sapu tangannya, tidak terbakar, wangi dan bersih. Dikembalikan kepada Anas bin Malik. Ini tamu-tamunya melotot, nyerah, kok nggak terbakar? Kata Anas, kenapa muka kalian dimerah semua? Takjub, kaget kan? Dia jelas kaget, masa sapu tangan dibakar nggak terbakar, justru bersih dan wangi. Apa kata Anas bin Malik? Hada min dibni Rasulillah. Ini sapu tangan bekas Rasulullah. Jangan heran wahai tamu-tamu, jangan heran. Aku kalau cuci sapu tangan ini pakai api, karena ini sapu tangan Rasulullah. Dulu waktu aku menjadi pembantunya, aku dapat hadiah. Sapu tangan ini tidak bisa terbakar. Kenapa? Karena dulu suka kelak wajah Nabi, usap wajah Nabi, usap keringat Nabi. Sapu tangan ini dulu bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad. Api beradab dengan sesuatu
sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Api tidak berani membakar sarung tangan ini karena masih nempel keringat debu bekas kulit Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Kalau sarung tangan yang terpisah, dulu punya Nabi, dulu bekas Nabi, terpisah, barangnya terpisah, tidak menyatu dengan Nabi. Tapi api beradab, api tidak berani membakar sapu tangan yang pernah menyentuh kulit Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dengarkan, setiap kita yang di dalam hati kita ada satu nama cinta kepada Nabi Muhammad, haram jasad kita disentuh api neraka. Haram. Semua kita tidak akan pernah disentuh api neraka kalau dalam hati kita ada mahabbah. Sapu tangan saja yang terpisah tidak dibakar, apalagi diri kita yang menyatu darah daging jiwa mengalir satu nama kecintaan kerinduan Rasulullah SAW. Terus apa tandanya? Tandanya itu apa? Tanda kita ini cinta sama Nabi, tanda darah kita ini mengalir atas nama Nabi. Tandanya apa? Tandanya dia perhatian dengan syariat Rasulullah. Kalau Bapak Ibu mau tahu orang itu cinta atau tidak sama Nabi, lihat di masjid ada nggak sholat berjamaah? Apalagi subuh, ada nggak mukajian subuh di masjid? Bagaimana sedekahnya? Bagaimana kita melihat orang itu cinta atau tidak? Baca Quran atau tidak sehari walaupun setengah lembar? Bagaimana istighfarnya? Bagaimana salawatnya? Lihat bagaimana pakaiannya. Sudah haji 2 kali pakai celana pendek, duduk depan rumah kopi merokok. Haji apa ini? Dan ibu-ibunya sudah umrah, sudah haji 2 kali, buka jilbab atau pakai jilbab pakaian ketat, atau pakai jilbab cuma nempel rambutnya basah, khususnya Idul Fitri, sholat Idul Fitri, habis mandi rambut basah, bawa sejadah, bawa mukena. Ini mau pelesirian kah? Mau sholat? Cinta kita kepada Nabi, apa itu cinta? Ada yang bisa jawab? Apa itu cinta kepada Rasulullah? Cinta itu jawabannya 1, 5 huruf saja. Itu cinta. Cuma 5 huruf cinta itu. Apa itu cinta? Tidak mengikuti, selesai. Tak usah kita panjang-panjang lebar bahas. Apa itu cinta kepada Nabi? Kau mengikuti Nabi, selesai. Itu cinta namanya. Masuk masjid masih kaki kiri, belum cinta kamu. Masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid, belum cinta kamu. Kentut batal wudu, nggak wudu lagi, belum cinta kamu. Karena Nabi nggak pernah batal wudu, kalau batal beliau selalu memperbaharui wudu. Ketemu senyum, melengkung, belum cinta kamu. Ketemu saudara, ucapkan salam, assalamualaikum,